mana Indonesia sekarang berpartisipasi dalam the Indian Ocean Tuna Commission atau IOTC, the Western and Central Pacific Fisheries Commission atau WCPFC, the Commission for the Conservation of Southern Brewing Tuna atau CC, dan Inter-American Tropical Tuna Commission atau IATTC. Rencana pengelolaan tuna nasional ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan. Jumpa lagi dengan Opini Gino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino menyajikan tentang bagaimana potensi ikan tuna di Indonesia. Tentu untuk mendapatkan itu kita harus melakukan investigasi dengan sistem pendataan apa yang telah dimiliki oleh Kementerian Kelautan Perikanan dan beberapa tempat di Indonesia. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, ikan tuna yang membanjiri negara kesatuan Republik Indonesia ini, terutama di wilayah-wilayah tertentu khususnya, bisnis perikanan tuna sangatlah menggiurkan. Karena itu, banyak pengusaha ikan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini melakukan bisnis ikan tuna ini. Mulai terhenti dengan adanya pemberitaan ini. Karena dalam peningkatan daya saing dan manfaat dari sertifikat yang telah diterbitkan bersama, termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi dan peluang positif lainnya. Sementara itu, dalam konferensi internasional Bali Tuna ketiga atau sebelumnya yang berlangsung pada tahun ini, diluncurkan dokumen berisikan kerangka strategis pemanfaatkan ikan tuna atau yang disebut dengan Harvest Strategy Framework. Namun jangan lupa kita subscribe dulu agar bisa lebih mantap. Umat Islam telah mengenal burah. Dokumen ini berisikan tentang pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan jenis Big Eyes tuna, Yellow Wing tuna, dan Skype Jack tuna di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 713 atau area 713, area 714, dan area 715. Di area-area ini merupakan yang bisa terbilang bahwa wilayah perairan Laut Banda dan laut-laut yang ada di sekitar Arafuru. Artinya, di sekitar ini merupakan salah satu daerah yang diapit oleh benua-benua besar, benua Australia dan benua Afrika atau benua-benua lainnya. Inilah yang membuat daerah atau Indonesia memiliki hasil tuna yang maha besar. Kembali kita mengingatkan rencana pengelolaan tuna nasional ini. Tentu itu bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama kalangan nelayan. Selain itu juga dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan, dan
peningkatan pendapatan nelayan secara penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan, dan unit pengelolaan ikan-ikan termasuk industri pendukung lainnya yang merupakan cita-cita nasional pemerintah Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, jika kita kembali mengenang atau melihat hasil dari konferensi Bali Tuna, baik Bali Tuna 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu pemerintah Republik Indonesia tetap berkomitmen dan telah mengidentifikasikan prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen ikan tuna. Pemerintah juga, dalam hal ini KKP Kementerian Kelautan Perikanan, telah dan terus berupaya untuk bersinergi dengan industri perikanan dalam menjaga habitat ikan tuna. Kebijakan dan program strategi telah diluncurkan KKP untuk mencapai pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan. Dalam hal berkelanjutan, sebagaimana yang selalu disebutkan bahwa berkelanjutan atau sustainable yang akan memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian komunitas perikanan, khususnya kalangan para nelayan ikan tuna. Kementerian Kelautan Perikanan juga dalam hal mendapat dukungan dari Asosiasi Pole and Line dan Handline Indonesia atau biasa disingkat dengan AP2HI serta International Pole and Line Foundation atau IPNLF dalam bentuk MOU atau kerjasama, sehingga dalam memperkuat daya saing pasar tuna Indonesia di dunia internasional, pemerintah terus mendorong industri perikanan tuna agar mendapat sertifikat dari Marine Stewardship Council atau Dewan Pengawasan Kelautan Perikanan Internasional. Selain meningkatkan daya saing, juga manfaat dari sertifikat ini termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi, peluang positif lainnya. Selain itu juga dalam konferensi internasional Bali Tuna tersebut yang berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini, diluncurkan dokumen yang berisi kerangka strategis pemanfaatan ikan tuna atau yang disebut dengan Harvest Strategy Framework. Dokumen ini tentu berisikan tentang pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, jenis Big Eyes tuna, Yellowfin tuna, dan skipjack tuna di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 713, 714, dan 715. Selain itu, yang membanggakan juga telah disepakati adalah sertifikat Marine Steward Council dan Joint Commitment antara KKP dan lembaga internasional IPNLF. Dalam kesepakatan tersebut telah disepakati pembelian produk tuna di kancah internasional yang tergabung dalam IPNLF ini akan membeli produk tuna dengan harga premium, yaitu Enova Food, Fishtail, Followfish, Frinsa, Del Noroesti, Green Fork Company, Migros Group, MMP International, Sainsbury, Salika, Sea Delight Europe, SL, Tree Marine, Tuna Solution, and Worldwide Food. Dalam skema kerjasama atau MOU dengan MSC
dalam Asosiasi Perikanan Tuna didukung oleh IPNLF ini tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Namun jangan lupa kita subscribe dulu agar kita lebih mantap. Pemerintah terus mendorong para pengusaha atau para nelayan. Penangkapan tuna harus memperhatikan sustainability untuk berkelanjutan sumber daya tuna atau traceability untuk mencegah IUU fishing dan accountability di mana pengelolaan tuna harus sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Tentu hal ini juga akan memperhatikan hal tersebut dengan memperhatikan hal tersebut, dunia dapat melihat komitmen Indonesia dalam opini Ginos sebagaimana media independen tentu saja dalam investigasi merupakan salah satu kewajiban seorang jurnalis untuk melacak hingga sedetail mungkin. Karena itu, dalam mengejar data-data seperti ini bukanlah waktu sehari atau sepekan, tetapi ini membutuhkan waktu hingga 2 tahun lebih. Tetapi untuk menyajikan yang terbaik untuk kita dimanapun Anda berada. The Western and Central Pacific Fisheries Commission atau WCPFC, the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna atau CC, dan Inter-American Tropical Tuna Commission atau IATTC. Rencana pengelolaan tuna nasional ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan. Selain itu juga yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional pasokan protein ikan secara berkelanjutan atau sustainable, dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengelolaan ikan termasuk industri pendukung lainnya yang merupakan cita-cita nasional pemerintah Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara itu, hasil dari sejumlah konferensi, terutama konferensi di Bali Tuna Conference, yang Bali Tuna Conference 2, yaitu pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen ikan tuna. Pemerintah Republik Indonesia telah dan terus berupaya untuk bersinergi dengan industri perikanan dalam menjaga habitat tuna. Karena itu, tentu saja dengan adanya kebijakan dan program strategis telah diluncurkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk mencapai pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan atau sustainable yang akan memberi manfaat, berdampak positif, serta meningkatkan perekonomian komunitas perikanan tuna terutama para nelayan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah. Selain itu, Kementerian Kelautan Perikanan mendapat dukungan dari Asosiasi Pole and Line dan Handline Indonesia AP2HI atau HI serta International Pole and Line Foundation IPNLF dalam bentuk kerjasama atau MOU.
Untuk itu, dalam memperkuat daya saing pasar tuna Indonesia di dunia internasional, pemerintah terus mendorong industri perikanan agar mendapat sertifikat dari Marine Stewardship Council, Dewan Pengawasan Kelautan. Selain itu juga, sudah sepatutnya kita meningkatkan daya saing. Manfaat dari sertifikat ini termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi, dan peluang positif lainnya. Di lain pihak, dalam konferensi internasional, terutama konferensi internasional di Bali Tuna yang ketiga yang berlangsung pada tahun ini atau pada tahun sebelumnya, diluncurkan dokumen berisikan kerangka strategis pemanfaatan ikan tuna atau disebut dengan Harvest Strategy Framework. Dokumen ini berisikan tentang pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, jenis Big Eyes tuna, Yellowfin tuna, dan Skipjack tuna di wilayah pengelolaan perikanan WPP 713, 714, dan 715. Selain itu juga disepakati dalam sertifikat Marine Stewardship Council dan Joint Commitment antara KKP dengan IPNLF. Karena itu, para pembeli produk tuna di kancah internasional yang tergabung dalam IPNLF ini akan membeli produk tuna dengan harga premium, yaitu Anova Food Fishtail, Followfish Frinsa, Del Noresti, Greenwood Company, Migros Group, MMP International, Sainsbury, Salika, Sea Delight Europe, SL, Trimarine Tuna, Solution, dan Worldwide Wood. Skema kerjasama dengan MSC atau MSC, CC, dan Asosiasi Perikanan Tuna didukung oleh IPNLF ini tidak dipungut. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Dan itu menariknya, tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Ikan tuna yang membanjiri negara kesatuan Republik Indonesia ini, terutama di wilayah-wilayah tertentu khususnya di perairan Banda, itu merupakan salah satu manifestasi keberuntungan masyarakat nelayan yang ada di wilayah sekitar Laut Banda. Pemerintah terus mendorong para pengusaha agar penangkapan tuna harus memperhatikan sustainability untuk keberlanjutan sumber daya tuna, traceability untuk mencegah IUU fishing, dan accountability di mana pemanfaatan tuna harus sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan memperhatikan hal tersebut, karena dunia dapat melihat komitmen Indonesia dalam menjaga habitat tuna. Dalam memperkuat daya saing pasar tuna Indonesia di dunia internasional, pemerintah terus mendorong industri perikanan tuna agar mendapatkan sertifikat dari Marine Stewardship Council atau Dewan Pengawasan Kelautan Perikanan Internasional. Selain itu, dalam meningkatkan daya saing, manfaat dari sertifikat ini termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi, dan peluang positif lain. Kita berharap agar pembodohan terhadap nelayan yang selama ini kita dengar di mana-mana akan mulai terhenti dengan adanya pemberitaan ini. Karena dalam peningkatan daya saing dan manfaat dari sertifikat yang telah diterbitkan bersama, termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna,
peningkatan reputasi dan peluang positif lainnya. Sementara itu dalam Konvensi Internasional Bali Tuna ketiga atau sebelumnya yang berlangsung pada tahun ini diluncurkan dokumen berisikan kerangka strategis pemanfaatkan ikan tuna atau yang disebut dengan Harvest Strategy Framework. Namun jangan lupa kita subscribe dulu agar bisa lebih mantap. Umat Islam telah mengenal Dura. Dokumen ini berisikan tentang pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan jenis. Memang jika kita melihat atau kita mengkaji secara seksama potensi perikanan Indonesia terutama ikan tuna maha dahsyat dan luar biasa. Tetapi akankah nelayan dan tengkulak atau pengepul atau industri menipu nelayannya? Cukuplah sudah. Ayo kita rame-rame bekerja sama dan kita menyatu untuk kekuatan ekonomi Indonesia di masa-masa mendatang. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Demikianlah opini Gino kali ini menyajikan. Semoga kita semua bisa mendapat manfaatnya. Untuk itu, opini Gino selalu memberikan sajian-sajian khusus demi kemajuan kita bersama, terutama para nelayan agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonominya. Semoga sukses para nelayanku. Salam sejahtera buat para nelayan. Saya, opini Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.